Selamat datang di Glory Story. Malam ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang Abu Nawas, sang pujangga jenaka yang selalu bisa membalikkan keadaan. Tapi kali ini ceritanya bukan sekadar tentang kelucuan, melainkan tentang sebuah tawaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Baghdad tengah diliputi suasana meriah. Di istana megah Raja Harun al-Rashid terdengar kabar bahwa sang raja hendak memanggil Abu Nawas. Undangan itu berbeda dari biasanya, bukan untuk menguji kepintarannya, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Abu Nawas melangkah menuju istana dengan hati tenang. Namun, tak bisa dipungkiri, ada rasa penasaran yang menyelimutinya. Apalagi yang akan raja minta kali ini? Bukankah sudah cukup banyak cobaan, teka-teki, bahkan jebakan yang harus ia hadapi selama ini? Ketika Abu Nawas tiba, raja menyambutnya dengan wajah serius. "Abu Nawas," ujar raja dengan suara berat, "kali ini aku tidak ingin menantangmu dengan teka-teki. Aku ingin memberimu sebuah tawaran yang bisa mengubah hidupmu selamanya." Tawaran? Kata itu bergaung di telinga Abu Nawas. Tawaran apa yang dimaksud sang raja? Abu Nawas pun menunduk hormat, menunggu kalimat selanjutnya. "Dengarkan baik-baik," lanjut raja. "Aku ingin menjadikanmu salah satu penasehatku terdekat. Kau akan mendapat kekayaan, kekuasaan, dan segala kemewahan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Ucapan itu membuat seluruh pejabat istana terkejut. Bagaimana mungkin seorang rakyat biasa yang bahkan sering dijadikan bahan olokan mendapat tawaran sedemikian mulia? Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Hatinya bergejolak. Menjadi penasihat raja berarti hidup dalam kemewahan. Tidak perlu lagi bersusah payah mencari makan atau bersiasat menghadapi utang. Namun, ada sesuatu yang membuat Abu Nawas ragu. Ia tahu setiap hadiah besar dari seorang raja pasti menyimpan ujian tersembunyi. Apalagi raja sudah terkenal kerap menjadikan Abu Nawas sebagai permainan untuk menguji kecerdikannya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai Baginda, tawaran ini sungguh besar artinya. Namun izinkan aku berpikir sejenak, sebab aku takut terjebak dalam keinginan duniawi." Suasana istana mendadak hening. Para menteri berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada yang kagum. Raja menatap tajam, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, Abu Nawas, aku beri kau waktu. Tapi ingat, jika kau menolak, kau harus siap menghadapi akibatnya." Tegangan pun memuncak. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas? Menerima tawaran dan hidup mewah selamanya, atau menolak dan menghadapi resiko yang bisa menghancurkan hidupnya? Sahabat Glory Story, disinilah cerita mulai menarik. Sebuah pilihan yang seakan sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Lalu, apa keputusan Abu Nawas? Ikuti terus kisah ini sampai habis, karena jawabannya sungguh di luar dugaan. Bisikan hati yang mengguncang. Malam itu, Abu Nawas duduk di dalam rumahnya yang sederhana. Lampu minyak kecil menyala redup di atas meja kayu tua, menerangi wajahnya yang penuh dengan tanda-tanda kebimbangan. Tawaran raja siang tadi masih bergema di telinganya. Kekayaan, kehormatan, dan posisi tinggi di istana. Semua itu seakan hanya sejengkal lagi bisa diraihnya. Namun di balik tawaran itu, Abu Nawas tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ujian yang akan menentukan kemana arah hidupnya. Ia teringat wajah raja yang serius, seolah ingin mengikat Abu Nawas dalam genggaman kekuasaan istana. Di satu sisi, ia merasa dihormati karena dipercaya begitu besar oleh raja. Tapi di sisi lain, ia takut jika menerima tawaran itu, hatinya akan terikat oleh dunia
dan kebebasannya akan hilang. Abu Nawas menghela napas panjang, merasakan beratnya pilihan yang ada di depan matanya. Di luar rumah, angin malam bertiup perlahan, membawa suara-suara jangkrik. Suasana hening itu seakan menambah beban pikirannya. Abu Nawas berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya, lalu sesekali menengadah ke langit yang terlihat melalui jendela kecil. "Ya Allah," bisiknya lirih, "berikan aku petunjuk. Apakah harus aku terima atau tolak tawaran raja ini?" Saat itu, istrinya yang setia, Fatimah, menghampirinya. Dengan lembut ia bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau tampak begitu gelisah sejak kembali dari istana?" Abu Nawas menatap istrinya dengan mata yang berat. Ia pun menceritakan semua tawaran raja tentang harta, kekuasaan, dan jabatan tinggi yang bisa ia dapatkan seketika jika ia menerimanya. Fatimah mendengarkan dengan seksama, matanya penuh perhatian. "Lalu, apakah engkau ingin menerimanya?" tanya Fatimah hati-hati. Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam. Ia tahu bahwa jawaban sederhana itu justru menyimpan konsekuensi besar. Ia berjalan ke arah pintu, menatap gelapnya malam, lalu berkata lirih, "Aku takut jika aku menerimanya, aku bukan lagi Abu Nawas yang kau kenal. Aku takut hatiku berubah." Fatimah mendekat dan menggenggam tangan suaminya. "Ingatlah, wahai suamiku, dunia ini hanya sementara. Harta dan jabatan memang menggiurkan, tapi apakah itu akan menambah nilai kita di sisi Allah? Ataukah justru menjerat kita dalam ujian yang lebih berat?" Suara istrinya lembut namun terasa menusuk hati Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum samar. "Engkau benar, wahai istriku. Tapi aku juga khawatir jika aku menolak, raja akan murka. Dan murka seorang raja bisa lebih berbahaya daripada badai yang paling ganas sekalipun." Wajahnya menegang, menggambarkan beratnya tekanan yang ia rasakan. Fatimah terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin yang harus kau lakukan adalah menolak dengan cara yang bijaksana. Jangan hanya menolak, tapi tunjukkan bahwa keputusanmu itu demi kebaikan, bukan karena menentang raja." Kata-kata itu memberi Abu Nawas sedikit ketenangan, meskipun hatinya masih bimbang. Malam semakin larut. Abu Nawas akhirnya duduk bersila, berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah menuntunnya dalam pilihan besar ini. Air matanya menetes pelan. Dalam hatinya ia tahu ujian ini bukan sekedar tentang harta atau jabatan, tapi tentang kejujuran pada dirinya sendiri dan kesetiaan pada prinsip hidup yang ia pegang. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara azan subuh yang sayup-sayup terdengar dari masjid kecil di ujung kampung. Abu Nawas pun bangkit, merasa sedikit lebih ringan, seakan azan itu menjadi jawaban dari doa-doanya. "Ya Allah, aku serahkan semua padamu," bisiknya. Namun di dalam lubuk hatinya, Abu Nawas tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Esok hari, ia harus kembali ke istana, menghadapi raja, dan memberi jawaban yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia menutup matanya sejenak, lalu tersenyum kecil, meskipun masih ada rasa gentar. Raja boleh menawarkan dunia, tapi Allah menawarkan akhirat, katanya pelan. Dan dengan keyakinan itu, Abu Nawas menyiapkan hatinya untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan kejutan. Bab ini berakhir dengan Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur. Di wajahnya ada keraguan, tapi juga ada sinar keyakinan yang mulai muncul. Apa yang akan ia jawab kepada raja besok? Inilah yang membuat penonton semakin penasaran untuk terus mengikuti kisahnya. Sahabat Glory Story, di bab selanjutnya,
Kita akan melihat bagaimana Abu Nawas berdiri di hadapan Raja Harun al-Rasyid untuk memberikan jawaban. Apakah ia berani menolak atau justru memilih jalan yang berbeda? Jangan kemana-mana, terus ikuti kisah ini sampai selesai. Muslihat tersembunyi raja. Keesokan harinya, suasana istana begitu berbeda. Para pengawal dan pejabat tinggi sudah mendengar kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh Abu Nawas. Mereka tahu jika raja mulai penasaran, maka ujian yang diberikan kepada Abu Nawas pasti semakin sulit dan tak terduga. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih ganjil. Raja tampak tidak hanya penasaran, tetapi juga ingin menguji kesetiaan dan kejujuran Abu Nawas sampai titik paling dalam. Raja memanggil Abu Nawas secara tiba-tiba ke ruang singgasana. Semua mata pejabat tertuju padanya, seakan-akan ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan keluar dari jebakan yang satu ini. Ketika Abu Nawas masuk, ia memberi salam dengan tenang, meskipun dalam hati ia mulai curiga bahwa kali ini ujian yang diberikan tidak sesederhana menolak emas atau hadiah. Abu Nawas, ucap raja dengan suara berat. Aku telah mendengar kabar tentang seorang pedagang kaya di Baghdad yang memiliki utang pada kas kerajaan. Aku ingin engkau pergi menagih utang itu. Tetapi ingat, jangan pulang sebelum utang itu dilunasi. Jika gagal, maka aku akan menghukummu. Perintah itu membuat semua yang hadir terkejut. Mereka tahu bahwa pedagang yang dimaksud adalah seorang hartawan pelit yang terkenal kejam. Jika Abu Nawas datang untuk menagih, sudah pasti ia akan diusir atau bahkan dipermalukan di depan umum. Sebuah ujian yang tidak mudah. Namun, yang lebih mengejutkan, raja menambahkan sebuah syarat lagi. Dan jika engkau berhasil menagih, jangan membawa satu keping pun ke istana. Aku ingin melihat apa yang akan engkau lakukan dengan harta itu. Kalimat raja ini membuat suasana ruang singgasana menjadi hening. Semua yang hadir bingung. Bagaimana mungkin seorang raja memerintahkan menagih utang, tetapi melarang membawa uang itu kembali? Abu Nawas menunduk, memikirkan maksud tersembunyi di balik perintah raja. Ia tahu betul bahwa setiap ujian dari Raja Harun al-Rasyid selalu mengandung muslihat. Namun, ia tidak boleh menolak, karena menolak perintah raja sama saja dengan menantang maut. Dengan senyum tipis, Abu Nawas menjawab, "Baik tuanku, jika itu perintahmu, maka hamba akan berusaha dengan sebaik-baiknya." Ketika Abu Nawas keluar dari istana, beberapa pejabat berbisik-bisik. Kali ini Abu Nawas pasti tidak akan selamat, kata salah seorang menteri dengan nada penuh harap agar Abu Nawas gagal. Mana mungkin seorang hartawan pelit akan membayar utangnya apalagi tanpa ada bukti tertulis, sambung yang lain. Mereka yakin Abu Nawas akan jatuh dalam jebakan kali ini. Di perjalanan menuju rumah si pedagang itu, Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana cara menghadapi orang yang terkenal pelit, sombong, dan tidak segan-segan menolak perintah sekalipun dari raja? Ia tahu bahwa jika ia hanya datang dan berkata menagih utang, pedagang itu pasti akan mengusirnya mentah-mentah. Maka, ia harus menemukan cara cerdas. Abu Nawas teringat bahwa dalam setiap ujian, kunci keberhasilan bukan hanya kecerdikan, tetapi juga kesabaran dan ketulusan. Ia pun memutuskan untuk tidak langsung menagih. Ia akan mengamati, mencari celah, lalu masuk dengan cara yang membuat pedagang itu tidak bisa menolak. Sesampainya di rumah megah si pedagang itu, Abu Nawas melihat betapa kontrasnya hidup orang tersebut. Dindingnya tinggi, pintunya berlapis besi, tetapi para tetangga di sekitarnya hidup miskin dan kekurangan. Hatinya miris. Ia tahu, jika uang yang ditagih ini sampai di tangan yang tepat, banyak orang miskin bisa terbantu. Namun Abu Nawas juga sadar, uang itu dilarang bawa ke istana. Maka jelas, ujian kali ini bukan hanya tentang kecerdikan, tetapi juga tentang kejujuran dan hati nurani. Apakah ia akan menuruti hawa nafsu dengan menyimpan sebagian, atau ia bisa menggunakannya dengan cara yang benar? Sebelum ia mengetuk pintu rumah pedagang itu, Abu Nawas menarik napas panjang. Ia tahu langkah pertama yang ia lakukan akan menentukan segalanya. Ya Allah, bisiknya dalam hati, berikan aku kebijaksanaan agar aku bisa menghadapi ujian ini dengan akal dan hati yang lurus. Pintu besar rumah itu terbuka dan seorang penjaga keluar dengan wajah garang. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga kepala, lalu bertanya dengan nada kasar, "Siapa engkau dan apa maumu?" Abu Nawas menyenyum ramah, lalu menjawab, "Aku datang membawa pesan dari Raja Harun al-Rasyid."
Mendengar nama raja, penjaga itu terdiam sejenak. Ia pun mempersilakan Abu Nawas masuk ke halaman. Namun, Abu Nawas tahu langkah berikutnya tidak akan mudah. Sebab yang harus ia hadapi bukan hanya seorang pedagang kaya, tetapi juga keserakahan, kesombongan, dan ujian kejujuran yang sesungguhnya. Sampai disinilah, sahabat Glory Story, Abu Nawas benar-benar berada di tengah ujian terbesar dalam hidupnya. Bagaimana ia akan menagih utang dari pedagang yang terkenal pelit itu? Dan apa yang akan ia lakukan dengan harta yang tidak boleh dibawa ke istana? Inilah momen penentuan yang membuat kita penasaran. Pulihan yang mengguncang. Abu Nawas berjalan meninggalkan istana dengan langkah yang tenang. Namun dalam hatinya ada badai besar. Tawaran raja masih berputar di kepalanya. Harta melimpah, jabatan tinggi, kedudukan terhormat di depan semua orang. Siapa yang sanggup menolaknya? Namun Abu Nawas tahu, di balik gemerlap janji itu pasti ada ujian yang lebih berat. Dia menarik napas panjang, menatap langit biru Baghdad, seakan mencari jawaban dari Sang Pencipta. Di pasar Baghdad, orang-orang mulai berbisik tentang kabar bahwa raja menawarkan sesuatu yang besar kepada Abu Nawas. Benarkah raja hendak menjadikannya wazir? Tanya seorang pedagang kain. Atau mungkin menjadikannya penasihat utama? Sahut seorang pengemis dengan penasaran. Nama Abu Nawas kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Dan semakin banyak mata yang menaruh harapan sekaligus kecemburuan padanya. Abu Nawas menyadari bukan hanya dirinya yang sedang diuji, tapi juga masyarakat yang menilai. Jika ia menerima, ia bisa hidup kaya raya, tetapi mungkin akan kehilangan kebebasan berbicara. Jika menolak, mungkin ia akan membuat raja murka. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar, ucapnya lirih sambil melangkah melewati gang-gang sempit Baghdad. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di sudut rumahnya. Lampu minyak kecil menyala redup, sementara istrinya melihatnya dengan penuh khawatir. Abu, tawaran itu terlalu besar untuk ditolak, tapi aku juga takut. Jika kau menerimanya, hidupmu tak akan sama lagi. Suara istrinya bergetar, seakan bisa merasakan beban besar yang dipikul suaminya. Abu Nawas tersenyum tipis menenangkan istrinya. Istriku, aku tahu ini bukan sekedar tentang harta atau jabatan. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Raja mungkin ingin melihat sejauh mana aku tetap memegang prinsip. Atau mungkin dia ingin menjebakku, tapi aku tidak boleh gegabah. Keesokan harinya, Abu Nawas sengaja berjalan ke pasar untuk mendengar suara rakyat. Dia menyamar dengan pakaian sederhana, menyatu di antara orang-orang biasa. Dari sana, dia mendengar cerita pedagang kecil yang mengeluh karena pajak semakin berat, pengemis yang lapar, dan para buruh yang tak mampu membeli roti. Semua itu membuat hatinya bergetar. Jika aku menerima kekayaan dari raja, apa aku bisa tetap berpihak pada mereka? Atau justru aku akan menjadi buta oleh kemewahan? Pikirnya dalam hati. Di tengah keramaian pasar, seorang anak kecil berlari menabrak kaki Abu Nawas. Anak itu membawa sekeranjang kurma yang hampir tumpah. "Maaf tuan," ucap anak itu ketakutan. Abu Nawas tersenyum lalu membantu mengangkat keranjang itu. Dari sorot mata polos anak itu, Abu Nawas merasakan isyarat. Seakan Allah sedang menunjukkan padanya bahwa hidup bukan tentang menumpuk harta, melainkan memberi manfaat. Namun di sisi lain, pikirannya kembali gelisah. Jika ia menolak tawaran raja secara terang-terangan, bukankah itu bisa dianggap penghinaan? Bukankah penolakan itu bisa berbuah murka? Ia ingat bagaimana beberapa orang yang berani menolak kehendak raja berakhir dengan kehilangan segalanya. Abu Nawas sadar, satu kata salah bisa mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam berikutnya, Abu Nawas memutuskan untuk menunaikan sholat malam dengan khusyuk. Air matanya jatuh deras, memohon bimbingan dari Allah. Ya Rabb, Engkau yang maha tahu isi hati ambamu. Jika jabatan itu membawa kebaikan, mudahkanlah. Jika hanya membawa kerusakan, jauhkanlah aku darinya. Suaranya lirih tapi hatinya bergetar kuat. Pagi pun tiba.
dan utusan raja datang mengetuk pintu rumahnya. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu kembali ke istana. Raja ingin mendengar jawabanmu hari ini." Nada suara utusan itu tegas, membuat rumah sederhana Abu Nawas terasa sesak oleh ketegangan. Istrinya menatap Abu Nawas penuh harap dan cemas. "Abu, apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu?" tanya istrinya dengan suara pelan. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku akan datang ke istana. Bismillah, semoga Allah menjaga lidahku agar berkata benar." Sepanjang perjalanan menuju istana, Abu Nawas merasa seluruh Baghdad memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang menatap penuh piri, ada juga yang berharap besar padanya. Semua mata tertuju pada langkahnya, seakan ia seorang lelaki yang memegang nasib banyak orang dalam genggamannya. Setibanya di istana, megahnya pilar-pilar dan lantai marmer membuat Abu Nawas semakin merasakan perbedaan dunia raja dengan rakyat biasa. Namun ia tak membiarkan hatinya goyah. Dia melangkah mantap meski jantungnya berdetak kencang. Raja Harun al-Rashid sudah menunggu di singgasananya dengan tatapan tajam yang menusuk. "Abu Nawas," ucap raja, suaranya bergema di haula megah itu, "kau sudah memikirkan tawaranku. Hari ini aku ingin mendengar jawabanmu." Hening menyelimuti ruangan. Semua bangsawan, menteri, dan pengawal menatap Abu Nawas. Detik itu seakan dunia berhenti berputar, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Abu Nawas tersenyum kecil, menundukkan kepala sejenak, lalu perlahan mengangkat wajahnya. "Baginda Raja," suaranya berat tapi tegas, "izinkan hamba memberikan jawaban yang mungkin tidak Baginda duga." Ruangan makin senyap. Semua orang menahan napas. Apa yang akan dikatakan Abu Nawas? Apakah ia berani menolak raja ataukah ia akan menerima dengan syarat yang mengejutkan? Apa yang keluar dari mulut Abu Nawas setelah ini bisa mengubah jalan hidupnya selamanya? Apakah ia akan diangkat ke puncak kemuliaan atau justru jatuh ke dasar kehinaan? Rahasia ujian yang mengubah segalanya. Pagi itu, Baghdad tampak damai. Burung-burung berkicau di atap masjid dan pedagang sudah mulai membuka lapaknya. Namun, di dalam istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah serius. Para menteri, pengawal, dan penasehat berkumpul. Mereka menanti Abu Nawas yang akan dipanggil menghadap. Hari ini adalah hari pengumuman. Apakah Abu Nawas benar-benar lulus ujian atau tidak? Ketika Abu Nawas melangkah masuk, ia tetap dengan pakaian sederhananya. Tidak ada perhiasan emas, tidak ada jubah sutra, hanya jubah lusuh yang sering ia kenakan sehari-hari. Para menteri mulai berbisik, sebagian mencibir. Apa gunanya menolak semua tawaran raja? Lihat, ia tetap miskin. Namun sebagian lain penasaran karena wajah Abu Nawas tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Raja menatap Abu Nawas lekat-lekat lalu bertanya, "Abu Nawas, engkau tahu, selama ini aku memberimu banyak tawaran, kekayaan, jabatan, kemewahan, tapi engkau menolak semuanya. Apakah engkau menyesal hari ini?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas menunduk sebentar lalu menjawab, "Tuanku Raja, bagaimana hamba bisa menyesal menolak sesuatu yang tidak kekal? Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa dicabut, kemewahan bisa sirna. Tapi jika hati ini tetap jujur dan tidak terikat pada dunia, itulah kekayaan sejati yang tidak bisa diambil siapapun." Kata-kata itu membuat suasana semakin sunyi. Bahkan para menteri yang sebelumnya meremehkan, kini tak bisa berkata apa-apa. Raja Harun al-Rashid pun tersenyum tipis, namun belum berhenti. Ia lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan memberimu satu tawaran terakhir. Jika engkau menerima, engkau bisa hidup dengan segala kemewahan. Jika menolak,
maka mungkin engkau tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi." Suasana makin tegang. Abu Nawas menatap raja lalu tersenyum. "Tuanku, hamba sudah memutuskan sejak awal. Tawaran duniawi seindah apapun tidak akan pernah mampu mengikat hati ini, karena hamba ingin hidup ringan, tidak dibebani hal-hal yang bisa membuat lupa pada Tuhan. Jadi sekali lagi hamba menolak." Tiba-tiba raja berdiri dari singgasananya. Semua menteri terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan dihukum karena berani menolak titah raja. Namun justru sebaliknya, Raja Harun al-Rashid melangkah turun, menghampiri Abu Nawas dan menepuk pundaknya dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja dengan suara lantang, "engkau telah lulus ujian yang sesungguhnya. Aku sengaja memberimu banyak tawaran, bukan untuk melihat keserakahanmu, tapi untuk melihat keteguhan hatimu. Dan engkau, wahai sahabatku, telah membuktikan bahwa iman dan kejujuran lebih besar nilainya daripada segala harta yang bisa aku berikan." Ruangan langsung riuh. Para menteri terperangah, beberapa mengangguk penuh hormat, dan sebagian lain merasa malu karena selama ini meremehkan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas hanya tersenyum tenang, seakan semua kemegahan dunia tak ada artinya baginya. Raja melanjutkan, "Mulai hari ini, Abu Nawas bukan lagi sekedar rakyat biasa. Engkau adalah penasehat pribadiku, bukan karena engkau menerima hadiah, tapi karena engkau menolak dengan ketulusan. Aku butuh orang seperti engkau yang hatinya tidak bisa dibeli dengan harta apapun." Abu Nawas pun menunduk penuh hormat. Ia tidak sombong, tidak pula merasa lebih tinggi dari yang lain. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah jabatan ini bukan cobaan yang menjerumuskan, tapi jalan untuk terus mengingatmu." Maka sejak hari itu, Baghdad semakin damai. Banyak orang datang kepada Abu Nawas, bukan hanya untuk bertanya soal hukum atau pengetahuan, tapi juga untuk belajar tentang hidup sederhana. Mereka terharu karena ternyata seorang yang menolak segala tawaran dunia justru diberi kedudukan mulia. Kabar itu menyebar ke seluruh kota. Pedagang di pasar, petani di desa, bahkan anak-anak kecil di jalan-jalan, semua menceritakan kisah tentang Abu Nawas yang tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Cerita itu menjadi pelajaran berharga bahwa kekayaan sejati bukan ada di tangan, melainkan di hati. Dan malam itu, ketika Baghdad mulai hening, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit. Ia melihat bintang-bintang berkilauan di langit. Hatinya terasa lapang, bukan karena ia mendapat jabatan baru, tapi karena ia berhasil menjaga jiwanya dari godaan dunia. Itulah ujian besar yang hampir mengubah hidupnya, tapi justru mengangkatnya lebih tinggi dengan cara yang tidak pernah ia duga. Sebuah perjalanan batin yang membuatnya sadar menolak bukan berarti menghilangkan, justru kadang berarti menemukan harta yang sesungguhnya. Sahabat Glory Story, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua tawaran indah harus diterima. Kadang menolak dengan hati yang tulus justru membuka jalan menuju kemuliaan. Jadi, apa yang akan kalian pilih jika berada di posisi Abu Nawas?